Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada presentasi mata kuliah Kapitas Lekta Pendidikan. Shalawat beserta salam, tak lupa pula kita curahkan kepada Baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Dr. Alhamudin MMPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada perkuliahan kali ini. Terima kasih pula kepada teman-teman semua yang telah berkenan mengikuti perkuliahan pada kali ini. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Febi Nur Hidayati, lalu ada Indriani Basari, dan Korin Nabilah. Kami akan membahas mengenai pendidikan satu atap. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materinya. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Indriani, kepadanya dipersilahkan. Ya, untuk pembahasan pertama itu ada pengertian inovasi pendidikan. Nah, sebelumnya inovasi sendiri itu artinya sesuatu hal yang berhubungan dengan pembaharuan, baik itu berupa ide, gagasan, produk, kejadian, peristiwa, ataupun segala hal yang dianggap sesuatu hal yang baru. Sedangkan pendidikan sendiri itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya sendiri ataupun masyarakat. Nah, keduanya, inovasi dan pendidikan itu berkaitan antara lain bahwa proses pendidikan itu memerlukan suatu inovasi menuju proses pengembangan dan kemajuan yang secara signifikan menuju sebuah kesempurnaan. Nah, menurut Udin Saifuddin, inovasi pendidikan itu merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif atau berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Nah, inovasi di bidang pendidikan itu adalah usaha untuk mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan suatu sistem, sedangkan inovasi pendidikan itu mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan. Nah, baik itu sistem dalam arti satuan pendidikan maupun sistem dalam arti satuan luas seperti sistem pendidikan nasional. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada salah satu bentuk inovasi pendidikan, yaitu pendidikan satu atap yang merupakan bahasan kita kali ini ya. Nah, di sini pendidikan satu atap itu termasuk ke dalam model inovasi discovery pendidikan, di mana inovasi ini itu sebenarnya udah ada sebelumnya, namun baru saja diadopsi ketika dirasakan sesuatu hal baru yang memang dibutuhkan. Tuh. Boleh slide selanjutnya. Nah, sini bisa kita lihat ya di gambar ini itu ada sebuah gedung di mana di dalamnya itu ada PAUD, TK, SD, dan SMP. Ini menunjukkan bahwa sekolah satu atap itu merupakan model pendidikan di mana pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dengan menyatukan sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, maupun beberapa di antara jenjang. Jadi bisa aja nggak harus semuanya, bisa juga antara PAUD dan TK, SD dan SMP,
SMP dan SMA gitu, atau semuanya juga bisa kayak gitu. Dan sekolah satu atap ini itu biasanya berada di wilayah tertentu yang bisa dibilang 3T kayak gitu. Terus karena ini di satu gedung, maka pendidikan satu atap itu bisa dikelola oleh satu manajemen. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga dikelola oleh 2 manajemen yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian apa sih pendidikan satu atap itu. Nah, sekolah satu atap itu merupakan model pendidikan berbeda jenjang. Jadi TK dan SD, SD dan SMP yang sudah dijelaskan oleh teman saya barusan. Jadi yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya itu berlangsung pada satu tempat. Nah, model ini didesain untuk mendekatkan lembaga pendidikan ke tempat yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, lalu ada pula sejarah pendidikan satu atap itu. Jadi, pendidikan satu atap itu adalah program yang digalangkan pemerintah Indonesia pada tahun 2005 untuk membuka peluang bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk mencakup pendidikan sekolah menengah pertama. Jadi ini tuh dibuka, dikhususkan gitu peluang bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk dapat bersekolah di jenjang SMP gitu. Nah, sekolah satu atap ini pula terdiri dari sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 dan sekolah menengah pertama atau SMP yang terdiri dari kelas 7 sampai kelas 9 yang berada dalam satu kompleks. Biasanya dengan membangun ruang kelas tambahan untuk menampung mereka yang berada di kelas selanjutnya. Nah, sekolah seperti ini dimaksudkan untuk membantu peralihan dari pendidikan dari pendidikan tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah pertama atau dari SD ke SMP gitu, agar lebih mudah dan terjangkau dari sisi pembiayaannya gitu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan pendidikan satu atap. Model ini didesain untuk mendekatkan lembaga pendidikan ke tempat yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Harapannya tidak lagi ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah hanya karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh. Program sekolah satu atap dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengakomodasi lebih banyak siswa dan dengan demikian mempercepat dicapainya program wajib belajar 9 tahun dengan membuat sarana SMP dekat dengan lulusan-lulusan SD yang sebelumnya tidak terjangkau. SD dan SMP satu atap terutama didirikan di daerah-daerah pelosok dan terpencil, di mana SMP-nya itu jauh dari dan susah diakses oleh masyarakat. Prioritas diberikan pada daerah-daerah dengan angka partisipasi kasar yang rendah, tetapi masyarakat memiliki minat besar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Berdasarkan data tahun 2007, terdapat 2.155 satu atap di seluruh Indonesia. Selanjutnya. Adapun juga latar belakang berdirinya pendidikan satu atap ini. Sekolah satu atap ini adalah salah satu strategi untuk mengatasi penurunan angka partisipasi terbesar adalah antara SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Tren ini paling mencolok pada sekelompok populasi miskin. Seperti kata Granado pada tahun 2007, menemukan bahwa masyarakat itu dalam sekolah dasarnya itu sudah memiliki akses gitu, tetapi tertinggal pada SMP sampai perguruan yang lebih tingginya. Lalu menurut Waston itu
pada tahun 2008 mengatakan menemukan bahwa alasan utama masyarakat tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau jenjang SMP itu karena faktor ekonomi, 70% karena faktor ekonomi. Sehingga masyarakat itu tidak dapat memberikan, sehingga orang tuanya itu tidak dapat memberikan biaya untuk transportasi si anak untuk menyekolahkan anaknya karena SMP-nya itu terlalu jauh dari tempat lingkungan mereka sendiri, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Cukup sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi kami telah usai. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berkenan mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.